Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Posipa Podcast Sharing Igi Pare-Pare Kiblat Guru Indonesia. Bersama saya Tamrin dan narasumber saya sore ini yang cantik, Bu Mahrani. Akrab disapa Ibu Rani. Ibu Rani ya. Iya, bagaimana kabarnya Bu Rani? Alhamdulillah, baik ya. Kali ini bersama Bu Mahrani, guru di UPTD SD Negeri 5 Pare-Pare, juga bendahara IGI Kota Pare-Pare. Nah, narasumber saya sore ini spesial karena beliau ini sangat banyak gelar dan sapaannya ya, mulai dari trainer Microsoft for Education, trainer Google for Education, trainer belajar ID ya. Kemudian juga mentor UNBK, lalu juga di Om Petir ya, sebuah organisasi komunitas IT di Kota Pare-Pare, juga penulis dan dikenal juga dengan trainer Canva. Ini dalam masa seperti ini beliau ini sangat banyak juga konten-konten yang bisa kita lihat, utamanya pemanfaatan IT dalam pembelajaran. Ya, sebagaimana menariknya pemanfaatan IT dalam pembelajaran ini, Bu Mahrani? Oke, kalau bicara tentang pemanfaatan IT, ya luar biasa menarik sih, karena mengingat sekarang kan zamannya memang IT, Pak Tamrin. Iya. Jangankan untuk kita orang dewasa, untuk anak-anak saja, mungkin ya kita bisa melihat. Tidak hanya berbicara di kota besar, Pak Tamrin, bahkan di pedesaan itu anak-anak memang sudah menggunakan HP sebenarnya. Dan itu adalah salah satu teknologi informasi yang menurut saya perlu dikembangkan untuk lebih baik lagi, untuk lebih positif lagi. Jadi seperti itu, Pak Tamrin. Apalagi di masa seperti saat ini ya, yang mana pembelajaran itu belum sepenuhnya tatap muka. Jadi memang pemanfaatan IT dalam pembelajaran sangat dibutuhkan ya. Nah, Bu Mahrani ini kapan mulai menggunakan sebenarnya IT ini? Apakah baru saat ini atau memang sebelumnya sudah ada ya upaya pemanfaatan IT-nya itu? Iya, jadi maaf. Jadi kalau ditanyakan kapan tergugah untuk belajar IT, sebenarnya dari pernah sempat down, Pak Tamrin, ketika tahun 2009 awal mula medsos. Ada tuh kan Facebook di tahun 2008-2009 itu sudah ada. Tapi saya pada waktu itu mungkin karena gaptek lah, atau karena mungkin kita tidak mempunyai alat teknologi, belum ada HP yang seperti sekarang ini, belum ada laptop. Nah, di situ saya sempat ditanyakan oleh teman saya, Ran, punya Facebook enggak? Kita tukaran ini deh supaya kita bisa saling berteman. Saya bilang enggak punya. Waktu itu Pak Tamrin, teman saya itu bilang begini, loh gaptek sekali kamu tinggal di Kota Pare-Pare tapi tidak punya FB. Melalui kejadian itu sebenarnya saya mulai mendorong, bukan saya kayak benci dengan teman saya, malah itu jadi dorongan buat saya untuk oke jadi motivasi. Akhirnya sejak tahun itu 2009 sampai sekarang saya betul-betul selalu mencari tahu tentang IT, terutama sih yang menyangkut tentang pembelajaran saya di kelas Pak Tamrin ya. Mengenal karena lantaran dianggap gaptek tadi ya, dianggap gaptek sehingga itu memotivasi untuk semakin melanjutkan keinginan untuk memahami dan menguasai IT. Sampai sekarang banyak sekali ini undangan-undangan untuk menjadi trainer, mendesiminasi kemampuan IT-nya Bu Rani kepada guru-guru di Kota Pare-Pare. Nah, memang kalau menggunakan IT dalam mengajar murid itu apa saja kelebihan dibandingkan yang secara konvensional selama ini? Menurut saya sih lebih menarik dan
pastinya akan lebih menyenangkan buat siswa. Karena kembali lagi bahwa anak-anak kan sekarang zamannya memang mereka tidak lagi bermain seperti kita dulu yang bermain dengan temannya yang secara langsung Pak Tamrin, tapi mereka kan mainnya hanya melalui HP. Itu jadi pembelajaran yang saya lakukan itu kebanyakan memang dipakainya melalui HP mereka itu. Jadi jadi seperti itu. Utamanya ini ada aplikasi yang Bu Rani kalau disebut namanya itu identik dengan aplikasi tersebut karena seringnya digunakan, yaitu aplikasi Canva ya. Sehingga di Parepare, di guru-guru ini banyak sekali jenis pelatihan yang dilakukan dengan pemanfaatan aplikasi Canva ini, sehingga alumni-alumninya itu sampai sekarang banyak yang antusias untuk lebih mendalami lagi. Mereka seperti menjadi Canvairs karena adanya Bu Rani ini yang mendesiminasi pemahaman. Itu mengenal aplikasi Canva kapan itu? Bagaimana awalnya, awal mulanya? Jadi aplikasi Canva itu dulunya itu tidak seperti sekarang Pak Tamrin ya. Ini sekarang betul-betul lebih aplikatif menurut saya karena bisa sampai membuat media pembelajaran. Kalau dulu kita menggunakan Canva itu hanya mendesain, misalnya desain flyer atau poster, hanya sebatas-batas itu. Tapi sekarang ya luar biasa Canva itu, dan bermula sejak tahun 2015 2016 kalau saya tidak salah itu waktu. Kemudian nanti betul-betul kita maksudnya booming di Parepare itu ketika pas pandemi. Pas pandemi ya. 2020 pas pandemi 2019 Pak Tamrin, akhir 2019. Mulai, Karena di situ kan kita sempat bikin gosip gosip diawali oleh Go online sharing IG Kota Parepare. Jadi dimulai dengan materi Canva itu, tapi pada saat itu kan hanya membuat flyer, membuat poster, ingat kan Pak Tamrin ya waktu itu. Jadi kalau mau webinar, bagaimana nih membuat posternya? Oh ya, hubungi Bu Rani itu paham untuk membuat poster. Setelah itu teman-teman mulai bertanya, pakai apa Bu Rani membuat posternya? Rupanya menggunakan aplikasi Canva Canva yang memang sangat mudah Pak Tamrin dibanding, saya tidak bilang membandingkan, tapi keunggulannya itu karena kita bisa mengaplikasikan Canva itu melalui HP. Melalui HP kan tidak semua loh pembuat maksudnya media pembelajaran apalagi yang bisa melalui HP saja. Biasanya kan ada yang harus diaplikasikan dengan laptop komputer, sehingga harus membuka laptopnya, komputernya, sehingga kalau tidak digunakan itu menggunakan komputer laptop sulit untuk menghasilkan produk. Nah ini mudah dengan menggunakan gawai menggunakan HP. Kemudian kelebihannya lagi Pak Tamrin itu kan tidak misalnya memori kita karena terlalu banyak sekali di HP misalnya itu bisa meskipun tidak di-download, maksudnya hasilnya biar tidak di-download, hanya linknya saja dikirimkan, itu sudah bisa diakses oleh teman-teman kita atau murid-murid kita. Karena ternyata tersedia juga versi website jadi tanpa harus diunduh aplikasinya di hasilnya itu gawai itu tetap bisa sebenarnya membuat poster, apalagi selain media poster pembelajaran, bisa bahkan apa ini medianya, bentuk apa, PowerPoint bisa dalam bentuk PowerPoint, bisa dalam bentuk PNG PNG, JPG, kemudian bisa juga dalam bentuk PDF, video, termasuk itu. video. Bahkan ini yang baru-baru kan yang terupgrade itu bisa pakai membuat sesuatu itu flipbook yang kayak kita geser-geser buku itu buku digital. Itu bahkan bisa buat website loh melalui Canva. Itu ada lagi yang baru yang saya ingat itu selain membuat website bisa membuat game-game
game-game interaktif kepada yang siswa yang bisa interaktif. iya bisa, Wah. bisa, sudah bisa sekarang Nah. saya cek-cek, oh ternyata bisa bikin game interaktif nih. Iya. Maksudnya anak-anak kita kasih linknya, Linknya. kemudian anak-anak yang pencet-pencet Menjawab, menjawab iya, benar. benar. Nah, akhirnya hasilnya benar. Kemudian hasilnya- tanggapan bisa. siswa itu, jawaban siswa bisa Iya, kita iya lihat ya. bisa ya, luar biasa Nah, sih. apalagi kalau kita bisa beri tanggapan Nah, balik juga. iya, bisa. Iya. Nah, apa pengalaman atau kesan menarik ketika menggunakan Canva ini dalam pembelajaran? Ya. Mungkin pernah ada kesannya yang sangat berkesan itu ya. Hal yang paling berkesan ketika saya menerapkan Canva ini kepada maksudnya dalam pembelajaran saya kepada anak didik saya adalah anak didik saya yang kepo mau belajar tentang Canva juga, Pak Tamrin. Justru mau Iya, belajar menggunakan justru, ide iya, yang digunakan betul, oleh iya. Bunda ya. Dan alhamdulillah ketertarikan iya, mereka, ya. iya. Jadi hanya dalam tempo 1 hari dan 1 hari itu kan karena kita masih pembelajaran tatap muka terbatas ini, Pak Tamrin, kita kan hanya 2 jam tuh. Pernah Iya, kan di iya, awal-awal PPTM terbatas itu hanya diberi waktu 2 jam mengajar di sekolah. Iya. Saya ambil waktu itu, kesempatan itu untuk mengajar anak didik saya dan alhamdulillah beberapa di antara mereka berhasil. Iya. Menggunakan Canva, Canva, juga untuk iya. menyetorkan tugasnya. Iya. Iya. Biasanya Luar saya biasa. memberikan tugas Iya. itu Pak Tamrin, misalnya saya sudah mengajar, ada kan merangkum tuh. Merangkum. Ya, merangkum apa yang kalian ketahui hari ini. Jadi saya prinsipnya Pak Tamrin, anak-anak didik saya tidak boleh keluar dari kelas kalau tidak ada yang tersave. Tidak ada yang tersimpan. Jadi ya. jadi apa yang dia ketahui hari itu dia rangkum melalui aplikasi Canva dan alhamdulillah berhasil. Dan itu sudah saya satukan, biasanya saya simpannya di YouTube supaya supaya anak didik itu merasa wah pekerjaan saya dihargai loh dengan guru saya. Betul. Bisa mereka lihat suatu waktu mungkin juga sampai remaja dewasa iya, nantinya. Betul, Pak Tamrin. Mereka bisa akses karya-karyanya. Ya tentunya akan mengingat gurunya siapa waktu itu yang mengajarkan ya. Iya, Pak Tamrin. Lalu apa yang bisa menjadi tantangan atau kendala sebenarnya ini bagi guru apabila ingin menggunakan Canva ini dalam pembelajarannya? Kalau ditanya tentang tantangan atau kendala, sebenarnya tidak ada kendala sih Pak Tamrin. Selama punya HP, selama punya kuota, itu saja. Dan satu sih, ada kemauan. Ada kemauan. Iya, ada kemauan. Mesti ada kemampuan lebih ada kemauan. Ada kemauan aja dulu. Iya. Maksud saya, kemampuan itu bisa kita sama-sama. Maksudnya kita bisa saling belajar bersama-sama. Karena fasilitas apapun yang kita punya, ketika kemauan tidak ada, itu nonsens sih menurut saya. Tidak ada hal yang bisa kita lakukan ketika kemauan kita tidak ada. Jadi kembali lagi, inilah yang perlu kita jaga sebenarnya, bagaimana menjaga komitmen, menjaga motivasi kita Pak Tamrin ini, terutama kita di guru. Kan biasa gara-gara misalnya administrasi yang menumpuk, akhirnya terlupakan lagi kewajiban pokok kita dalam mengajar, memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Jadi seperti itu menurut saya Pak Tamrin. Nah, kira-kira apa nih pesan-pesan buat guru-guru era digital saat ini dalam menjawab tantangan zaman kekinian, utamanya dalam pembelajaran kita ini yang masih sepertinya kombinasi daring, tatap muka, daring. Apa pesan untuk guru-guru era digital? Pesannya tetap semangat, Bapak Ibu guru, teman-teman saya Bapak Ibu guru hebat yang ada di Parepare, yang ada di seluruh Nusantara. Ya semangat, terutama kemauan. Kemudian tadi jujur saya ada pertanyaan dari beberapa teman, Bu, bagaimana kira-kira untuk meneguhkan semangat itu? Biasanya kan itu naik turun. Saya bilang yang pertama sih ya semangat harus ditinggikan dengan cara bergaul dengan teman-teman yang punya semangat dan visi dengan kita. Itu kayaknya yang terutama Pak Tamrin. Karena memang sih saya juga kadang merasakan ketika saya tidak bersama dengan teman-teman yang sevisi dengan saya, down, semangatnya bisa saja down. Tapi kalau kita betul-betul bersama dengan seperti misalnya yang dengan Pak Tamrin ini semangat terus. Terima kasih. Ya karena Bu Rani ini dikenal gemar berbagi belajar berbagi bersama.
memangnya mungkin ada semboyangnya nih, ada prinsip Iya. yang dibawa dengan Iya. berbagi itu seperti apa? Iya, sebenarnya? kalau saya begini Pak Iya. Tamrin, saya menyadari bahwa saya manusia biasa yang Iya. punya kekurangan, punya kelebihan, tapi dengan sedikit kelebihan yang saya punya, saya berharap kelebihan itu bisa saya bagikan ke teman-teman yang lain, meskipun sedikit. Mengingat bahwa itu adalah bisa jadi jadi pahala jariah saya, meskipun saya tidak ada sedikit yang dia tahu, teman dari saya itu sudah luar biasa, dan mudah-mudahan dengan kekurangan saya ada teman saya yang punya kelebihan itu bisa menutupi kekurangan saya. Jadi seperti itu. Keren sekali rasanya bersama berbincang-bincang dengan Bu Mahrani pada kesempatan sore ini. Banyak sekali hal yang dibagikan Bu Mahrani kepada kita semua, ya. Tentunya itu merupakan prinsip bagaimana menumbuhkan suatu kegemaran untuk bisa belajar bersama-sama, berbagi tidak akan mengurangi ya, betul. bahkan bisa Menambah, menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama. Terima kasih sekali lagi Bu Mahrani atas kesempatan berbagi sore ini. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posipa, podcast sharing Igi Pare-Pare, Kiblat Guru Indonesia.